принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. War has returned to Europe. In the early hours of Thursday, Russian tanks and troops rolled across the border in a full-scale invasion of Ukraine. Good morning. Well, it was just after 5 a.m. local time that we started hearing a series of loud thuds, a dozen, perhaps 24 of them, clearly large explosions. It started early this morning. The Russian assault on Ukraine began with missile attacks on key targets. This was an airport. Across the country, Ukrainians woke to explosions lighting up the dawn sky. I'm standing outside the perimeter of this Antonov air base, and it has not been taken back by the Ukrainian military. It is the Russian military. You can see them now moving back to a different position. It is the Ukrainian military who say they are now in control. This is about, I would say, about 20 miles from the center of the Ukrainian capital. Нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица. Не наши спины, наши лица. Pada 24 Februari 2022 lalu, kita mendapatkan kabar dari media internasional dan lokal tentang invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Serangan Rusia disinyalir pertama kali dilakukan pada pukul 3 atau 4 dini hari. Serangan tersebut dilaksanakan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan pidato di depan media. Di video kali ini kami akan membahas secara singkat mengenai strategi serangan Rusia ke wilayah Ukraina. Lalu mengapa Ukraina terlihat tidak berkutik dalam serangan ini? Lalu di segmen akhir kami akan memberikan penjelasan pelajaran penting apa yang dapat diambil oleh pemerintahan Indonesia terkhususnya TNI dari konflik ini. Mari kita simak bersama-sama. Dalam waktu yang sangat singkat, Rusia melancarkan serangan habis-habisan ke beberapa wilayah yang dimulai dari kota Kharkiv, Sumy, Dnipro, Mariupol, dan lain-lainnya. Bila kita lihat dari beberapa jam pertempuran di awal, pihak Rusia melakukan preemptive strike menggunakan asset standoff dengan mengincar situs strategis milik Ukraina, dimulai dari bandara, pelabuhan, gudang senjata, SAM site, dan lainnya. Bahkan Chuhuiv Air Base merupakan target yang pertama kali dihajar oleh rudal jelajah. Hal ini dilakukan oleh Rusia agar Ukraina tidak dapat mengoperasikan drone TB2 Bayraktarnya. Aset standoff Rusia yang digunakan bervariatif, dimulai dari rudal jelajah kaliber, rudal KH-31, Tactical Ballistic Missile Iskander-M, dan banyak lainnya. Sementara roket artileri Rusia BM-21 Grad dan TOS-1 telah meluluh lantakan pertahanan garis depan Ukraina. Setelah melaksanakan preemptive strike, pasukan Rusia langsung melancarkan serangan lanjutan dari darat dan udara. Serangan pasukan Rusia dilaksanakan begitu cepat dan sangat masif, sehingga membuat pasukan Ukraina yang masih bertahan kewalahan dalam serangan ini. Meskipun terdapat perlawanan dari pasukan Ukraina menggunakan rudal anti-tank dan manpads, dan juga berhasil menghancurkan beberapa heli serang Kamov Ka-52, heli serbu Mi-8, tank T-80 BVM, Su-25 Frogfoot, dan aset lainnya. Hal ini tidak menghentikan langkah pasukan Si Merah untuk memasuki ibu kota Ukraina, Kiev. Tentu saja serangan kilat ini tidak dilakukan secara spontan. Sebelum Rusia melakukan invasi skala penuh ke Ukraina, mereka telah membangun kekuatan militer beserta fasilitas pendukungnya di daerah perbatasan Ukraina sejak April 2021 lalu. Rusia bahkan memindahkan unit-unit pasukan dari daerah timur jauhnya ke daerah barat. Lalu pertanyaan terbesarnya adalah,
Bagaimana mungkin Rusia dapat melancarkan serangan ini begitu mulus dan dapat mengeliminasi situs vital tanpa ada halangan? Perlu diketahui bahwa 1 hari setelah invasi, intelijen Ukraina mengklaim telah menangkap beberapa informan yang membantu mengumpulkan data seperti posisi situs vital dan pergerakan pasukan Ukraina untuk Rusia. Selain itu, alutsista pertahanan udara Ukraina sudah ketinggalan zaman, di mana hanya mengandalkan S-300, SA-N9 Gauntlet, SA-6 Gainful, M2 Buk, dan Pekora. Di pihak Rusia sendiri telah menggunakan Airborne Electronic Warfare yang dapat membungkam Integrated Air Defense System Ukraina dalam cakupan area yang sangat luas. Maka dari itulah rudal jelajah, pesawat tempur, dan helikopter Rusia dapat masuk dengan leluasa. Bila dilihat perkembangan pertempuran Ukraina-Rusia hingga saat ini, kondisinya masih sangat dinamis, di mana terjadi perlawanan di pihak Ukraina. Namun dapat dilihat juga bila pasukan Rusia telah menguasai beberapa kota di Ukraina dekat Kiev. Apalagi pasukan Chechen sudah berangkat menuju Ukraina untuk membantu Rusia pada 25 Februari lalu. Lalu pembelajaran penting apa yang bisa diambil dari konflik ini bagi Indonesia, terkhususnya TNI? Bisa disimpulkan TNI kekurangan di segala sektor, baik dari kemampuan pertahanan udara, pesawat tempur, electronic warfare, anti-tank warfare, dan pendanaan yang minim untuk perawatan alutsista. Maka dari itu sangatlah relevan bagi Indonesia untuk mengupayakan modernisasi alutsista yang dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Urgensi modernisasi alutsista sudah terlihat jelas, mengingat alutsista TNI yang masih ketinggalan zaman dan sangat minim. Ancaman yang paling nyata bagi Indonesia datang dari utara dalam bentuk People Liberation Army. Urgensi pembelian kapal selam Scorpene AM-2000, frigate Frame, pesawat tempur Rafale dan F-15 Eagle II sangatlah relevan. Selain itu, akan jauh lebih baik lagi bila mana pasukan infanteri TNI Angkatan Darat tingkat Kompi Senapan dilengkapi dengan anti-tank guided missile dan manpads seperti NLAW, Javelin, dan Stinger. Hal ini perlu dilakukan agar pasukan tersebut dapat mengeliminasi ancaman tank ataupun pesawat secara mandiri, tanpa menunggu pasukan bantuan tiba. Mengingat aset tersebut masih termasuk kategori barang mewah di TNI Angkatan Darat. Selain itu, TNI juga memerlukan hanut jarak menengah dan jarak jauh agar dapat mengeliminasi ancaman pesawat serta rudal balistik. Selain kebutuhan pemenuhan aset tersebut, masih banyak aset lain yang dibutuhkan untuk melengkapi taring TNI. Mengingat setiap alutsista akan memiliki potensi maksimal bila dikombinasikan dengan aset tempur yang lain. Tentu saja kita harus mendukung rencana Menteri Pertahanan, bukannya malah meragukan atau mengatakan bahwa tidak ada urgensi untuk melakukan modernisasi alutsista, dikarenakan lawan Indonesia saat ini adalah virus COVID, dikarenakan tidak akan ada perang dalam waktu 20 tahun mendatang, dan tidak akan ada perang karena semua urusan bisa dilakukan dengan damai. Perlu diketahui bahwa alutsista merupakan investasi untuk pertahanan yang sangat relevan, dikarenakan pertahanan dan kedaulatan bangsa tidak bisa dinomorduakan. Sic vis pacem para bellum. Jika kau menghendaki damai, bersiaplah untuk perang. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai invasi Rusia ke wilayah Ukraina? Lalu alutsista apa saja yang sekiranya harus diprioritaskan oleh Kementerian Pertahanan untuk diakuisisi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.